Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani dalam persidangan yang begitu panjang. Akhirnya Nikita Mirzani ditetapkan oleh majelis hakim, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys dan divonis dengan hukuman 4 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Dan saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mungkin sebelumnya teman-teman ya bisa melihat ya beberapa berita nih. Ya, berita-berita ini adalah yang dipublikasikan oleh media-media, yaitu tentang adanya pemerasan. Menulis judul tidaklah mudah dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Dan akhirnya teman-teman media telah menuliskan judul tersebut dengan kata pemerasan. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai yang saat ini orang yang dinyatakan bersalah karena pemerasan. Maka ada gelar di belakangnya, yaitu Nikita Pemeras. Kemudian Nikita Mirzani tidak terima dan banding. Banding inilah yang seharusnya kesempatan Nikita Mirzani untuk menunjukkan bahwa dirinya bukanlah pemeras. Tunjukkan bukti-buktinya. Namun apa yang terjadi? Oke, supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, mari kita simak pernyataan dari penasihat hukumnya berikut ini. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Putusan 4 tahun terhadap Nikita, denda 1 miliar, kepada Ismail 3 tahun dan 1 miliar juga ya. Nah, itu putusan ya menurut saya tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail itu putusan belum yang pertama adalah masih putusan awal gitu ya. Nah, kemudian putusan itu juga itu adalah putusan yang belum memenuhi fakta-fakta persidangan ya, sehingga pada akhirnya tidak tercapailah nilai keadilan dalam putusan itu ya. Kenapa? Ya, pertama adalah putusan itu mengabaikan banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan majelis hakim misalnya tidak mencantumkan soal adanya fakta ya, bagaimana permasalahan ini diakui oleh pelapor itu sendiri, Reza Gladys, adalah terkait dengan persoalan pribadi, bukan persoalan skincare ya. Nikita dan Mail dipersalahkan dalam kasus ini karena mengancam akan membuka rahasia dari produk kecantikan atau skincare yang notabene itu adalah punya perusahaan. Nah, ini lebih fatal lagi nih ya. Saya katakan lebih fatal putusan hakim ini. Kenapa fatal?
kalau hakim menyatakan bahwa Nikita dan Mail itu adalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, terkait dengan eh, mau mengancam atau akan membuka rahasia dan lain sebagainya, maka ingat, ini adalah deliknya adalah delik aduan absolut yang hanya boleh dilakukan penuntutan oleh pihak yang bermasalah. Nah, kalau kita pakai logikanya di pertimbangan hukum itu, maka itu adalah punya punya perusahaan. Kan dikatakan bahwa Nikita dan Mail karena mempunyai 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 pembelian glowing booster cell, maka itu dipakai sebagai sebuah alat untuk mengancam. Artinya apa? Artinya ini kan hakim mau menegaskan bahwa ini adalah persoalan-persoalan skincare, bukan persoalan pribadi. Berarti bertentangan dong putusan ini dengan fakta persidangan. Fakta persidangan bilang berdasarkan keterangan Reza Gledis, ini tidak ada kaitannya dengan skincare atau produk kecantikan, ya. Nah, pertentangan berikutnya, kalau hakim bilang dalam putusannya karena terkait dengan glowing booster cell atau DNA salmon yang dia mau mengancam itu akan menggunakan 3 gambar itu, maka hukumnya adalah yang boleh melaporkan ini adalah pemilik dari glowing booster cell atau DNA salmon itu, perusahaan badan hukumnya. Itu ini deliknya delik aduan absolut jadinya. Ya kan, jadinya bertentangan semua, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak disinggung perorangan. Tidak disinggung perorangan. Tadi cuma disampaikan begini bahwa pada mulai dari tanggal 9 Oktober, 16, 14, 27, Nikita dalam akun TikToknya @niki Huruhara itu mengatakan bahwa Nikita bilang begini, siapapun dia, mau dokter sekalipun, kira-kira begitu ya, seingat saya begitu, mau dokter sekalipun, tapi kalau barangnya jelek, ya, maka jangan dipakai. Kalau kalian susah banget sih ngasih tahu nih netizen Indonesia, begitulah kira-kira bahasanya. Susah banget sih ngasih tahu netizen Indonesia kalau tidak mau kulitnya rusak, jangan gunakan skincare atau produk yang berbahaya, ya kan? Nah, itu yang kemudian berkali-kali dikutip oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah, berarti kalau kita simpulkan dengan pertimbangan hukum yang begitu, maka artinya fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum ini bertolak belakang. Ya. Kemudian kalau itu juga dipakai sebagai dasar untuk menghukum Nikita dengan tadi putusan 4 tahun itu, maka itu bertentangan dengan hukum juga. Harusnya yang melapor bukan Reza Gledis. Siapa pemilik dari glowing booster cell atau produk skincare kecantikan itu? Itu yang sebenarnya yang harus mengajukan laporan gitu. Karena jelas ini deliknya delik aduan absolut, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun sekalipun Reza Gledis adalah sebagai pemilik, tapi harus dilihat siapa yang berwenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama dari sebuah perusahaan pemilik glowing itu atau DNA salmon. Nah, itu. Nah, teman-teman sudah mendengarkan, menyimak ya apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Nikita Mirzani. Kalau saya melihat ya, memperhatikan dan menyimak bahwa ini adalah salah satu bentuk penyangkalan ya dari vonis hakim 4 tahun ini masih tidak terima. Ya oke lah, sah-sah saja. Tetapi narasinya sangat gimana ya, mendiskreditkan hakim. Oke ya. Yang pertama, pendapat seperti ini sudah disampaikan pada eksepsi sebelumnya. Iya kan? Sebelum sidang dimulai kan ada eksepsi itu. Dan eksepsinya ditolak. Pendapatnya juga seperti ini. Ya kan? Akhirnya berlanjut proses persidangan. Dan setelah proses, pendapat seperti ini juga sudah disampaikan pada saat pledoi.
Iya kan? Dan hakim tetap memvonis 4 tahun. Kemudian dalam fakta-fakta persidangan, hal-hal ini tidak banyak dibahas. Tidak banyak dibahas. Artinya apa? Tidak masuk sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Itu ya teman-teman ya. Yang berikutnya, fakta ya. Yang dijatuhkan oleh terdakwa ini adalah pribadi dari Dr. Reza Gladys. Pribadi dari Dr. Reza Gladys. Ya seperti Dr. Begeng, ya kan? Abu-abu, beruntusan, si kurus, plonga, plongo, dan banyak hal, termasuk ibunya, ya mohon maaf ya, termasuk ibunya. Tidak ada sama sekali menyinggung masalah perusahaan. Tidak ada sama sekali. Ya itu juga sudah diungkapkan ya, tadi saya sudah sampaikan. Ada di eksepsi, ada di pledoi. Tidak bisa dibuktikan. Yang berikutnya adalah ini kontradiktif. Ingat ya teman-teman ya, ini pernyataan tadi ini ya, kontradiktif terhadap apa yang digugat perdata sekarang ini, yang perbuatan melawan hukum. Yang digugat itu Dr. Reza Gladys, yang digugat itu Dr. Ataubat Mufid, suaminya. Tidak ada perusahaannya, tidak menggugat perusahaan. Ini kan kontradiktif dari ucapannya, ya enggak? Gugatan 244 miliar itu digugatnya adalah kepada Dr. Reza dan Dr. Ataubat Mufid. Tidak dilakukan terhadap gugatan terhadap perusahaan. Clear ya? Kontradiktif teman-teman. Kemudian ada tadi disampaikan bahwa putusan hakim sangat fatal karena pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Aduh. Ini menurut pendapat saya ini ya teman-teman ya. Hakim itu sudah bijak, sudah begitu baik, sudah begitu menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya hakimnya sangat membela terdakwa. Ini menurut pendapat saya. Bayangin aja ya, hakim tidak menelaah terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Yang dilihat hanyalah uang yang 2 miliar yang ditransferkan dan untuk pembayaran rumah. Ya kan? Hakim tidak menelusuri jejak daripada uang yang 2M secara tunai, yang katanya dibayarkan 1,4 miliar. Kemudian hakim tidak menelusuri 600-nya itu kemana. 600 juta itu kemana? Tidak menelusuri. Artinya apa? Hakim begitu baik. Masih disebut bahwa fatal karena hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diinginkan. Padahal hakim ini sudah sangat baik ya. Sangat baik terhadap terdakwa, menghapuskan TPPU-nya, udah sangat baik. Kurang baik apa lagi? Ditambah lagi, ini saya kasih tahu nih, ditambah lagi dengan hakim tidak
memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Salah satunya adalah sikap dan perilaku terdakwa di ruang persidangan. Tidak dimasukkan. Padahal semua tahu bagaimana sikap dan perilaku terdakwa di ruang sidang. Ini karena hakim terlalu baik. Ayo, ya nggak teman-teman? Kalau hakim dinyatakan, wah putusannya hakim ini fatal gara-gara tidak mempertimbangkan tadi yang diinginkan, adanya perusahaan dan pribadi yang dipermasalahkan terkait skincare, justru terbalik menurut pendapat saya. Hakim terlalu baik buat Nikita Mirzani. Karena apa? Tidak memasukkan sikap dan perilaku dalam pertimbangan yang memberatkan. Ya kan? Nah, teman-teman, bagaimana dengan hubungan banding daripada terdakwa Nikita Mirzani ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Nah ini teman-teman, ini harus diwaspadai. Ya kan? Ketika saat ini sedang berjuang untuk banding, disinilah nampak ya, kelihatan sekali bahan yang akan dijadikan sebagai memori banding ternyata ya ini terkait tidak diterimanya vonis hakim karena ingin hakim mempertimbangkan terkait dengan seperti yang diajukan. Adanya harusnya adalah ini delik aduan absolut yang mana yang melakukan harus perusahaan. Keinginannya seperti itu. Tidak bisa Reza Gladys melaporkan karena ini adalah perusahaan. Saya kira keliru ya menganalisanya. Ini semua adalah pribadi dari Dr. Reza Gladys. Dari awal, pernyataan Nikita Mirzani sendiri bahwa saya kan mau uangnya saja. Dari mana? Dari Dr. Reza Gladys. Tidak mau ketemu Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani kan begitu. Sehingga menyuruh Mail. Reza Gladys artinya siapa? Pribadinya Reza Gladys. Ya kan? Bisa hancur kredibilitas dokter. Ya kan? Itu kepada siapa? Dr. Reza Gladys. Bukan kepada perusahaan. Kemudian, iya dok, kalau dokter mau nawar berapa? Dokter, artinya apa? Pribadi dokter, sehingga 4 miliar. Transfer hari ini, kalau tidak saya mau speak up. Siapa yang diperlakukan seperti itu? Perusahaan, bukan. Dokternya, jadi pribadinya. Nah, kalau nanti ini dalam memori bandingnya justru hal ini yang dibahas kembali, hal ini yang dirangkai kembali, maka saya yakin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, setidak-tidaknya akan menolak dengan narasi-narasi seperti ini. Dan setidak-tidaknya justru membahayakan bagi terdakwa Nikita Mirzani. Bandingnya ditolak, kemudian vonisnya bisa saja ditambah. Karena kalau saya melihat ini justru hakimnya sudah baik, hakimnya sudah bijak, tetapi nyatanya dianggap bahwa hakim melakukan kesalahan fatal. Ya kan? Anda bisa mendengar sendiri bahasanya loh. Ya kan?
inilah yang menjadi persoalan ketika nanti banding, justru kalimat-kalimat seperti ini dibawa-bawa lagi. Itu menurut pendapat saya harusnya realistis pada fakta-fakta persidangan, ya kan? Bukan justru menjatuhkan hakim, menjelek-jelekan hakim, apalagi menganggap putusan hakim ini fatal karena pertimbangannya. Padahal hakim sudah begitu baik terhadap terdakwa ini. Ya enggak, teman-teman? Itu menurut pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang sopan ya, yang sopan. Yang enak dibaca lah. Oke, saya kira itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bye. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Putusan 4 tahun terhadap Nikita, denda 1 miliar, kepada Ismail 3 tahun dan 1 miliar juga ya. Nah, itu putusan ya, menurut kami, menurut saya tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail itu putusan belum yang pertama adalah masih putusan awal gitu ya. Nah, kemudian putusan itu juga itu adalah putusan yang belum memenuhi fakta-fakta persidangan ya, sehingga pada akhirnya tidak tercapailah nilai keadilan dalam putusan itu ya. Kenapa? Ya, pertama adalah putusan itu mengabaikan banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan majelis hakim misalnya tidak mencantumkan soal adanya fakta ya, bagaimana permasalahan ini diakui oleh pelapor itu sendiri, Reza Gladys, adalah terkait dengan persoalan pribadi, bukan persoalan skincare ya. Nikita dan Mail dipersalahkan dalam kasus ini karena mengancam akan membuka rahasia dari produk kecantikan atau skincare yang notabene itu adalah punya perusahaan. Nah, ini lebih fatal lagi nih ya. Saya katakan lebih fatal putusan hakim ini. Kenapa fatal? Kalau hakim menyatakan bahwa Nikita dan Mail itu adalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, terkait dengan mau mengancam atau akan membuka rahasia dan lain sebagainya, maka ingat, ini adalah deliknya adalah delik aduan absolut yang hanya boleh dilakukan penuntutan oleh pihak yang bermasalah. Nah, kalau kita pakai logikanya di pertimbangan hukum itu, maka itu adalah punya perusahaan. Kan dikatakan bahwa Nikita dan Mail karena mempunyai 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 pembelian glowing booster cell, maka itu dipakai sebagai sebuah alat untuk mengancam. Artinya apa? Artinya ini kan hakim mau menegaskan bahwa ini adalah persoalan skincare, bukan persoalan pribadi. Berarti bertentangan dong putusan ini dengan fakta persidangan. Fakta persidangan bilang berdasarkan keterangan Reza Gladys, ini tidak ada kaitannya dengan skincare atau produk kecantikan ya. Nah, pertentangan berikutnya, kalau hakim bilang dalam putusannya karena terkait dengan glowing booster cell atau DNA salmon yang dia mau mengancam itu akan menggunakan 3 gambar itu, maka hukumnya adalah yang boleh melaporkan ini adalah pemilik dari glowing booster cell atau DNA salmon itu, perusahaan badan hukumnya. Ini deliknya delik aduan absolut jadinya. Ya kan, jadinya bertentangan semua, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak disinggung perorangan. Tidak disinggung perorangan. Tadi cuma disampaikan begini bahwa pada mulai dari tanggal 9 Oktober, 16, 14, 27, Nikita dalam akun TikToknya @niki huruhara itu
mengatakan bahwa nih kita bilang begini, siapapun dia, mau dokter sekalipun, kira-kira begitu ya, seingat saya begitu. Mau dokter sekalipun, tapi kalau barangnya jelek, ya, maka jangan dipakai. Kalau kalian, susah banget sih ngasih tahu nih netizen Indonesia, begitulah kira-kira bahasanya. Susah banget sih ngasih tahu netizen Indonesia kalau tidak mau kulitnya rusak, jangan gunakan skincare atau produk yang berbahaya, ya kan? Nah itu yang kemudian berkali-kali dikutip oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah berarti kalau kita simpulkan dengan pertimbangan hukum yang begitu, maka artinya fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum ini bertolak belakang, ya. Kemudian kalau itu juga dipakai sebagai dasar untuk menghukum nih kita dengan tadi putusan 4 tahun itu, maka itu bertentangan dengan hukum juga. Harusnya yang melapor bukan Reza Gladys. Siapa pemilik dari glowing booster cell atau produk skincare kecantikan itu? Itu yang sebenarnya yang harus mengajukan laporan gitu. Karena jelas ini deliknya delik aduan absolut, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun sekalipun Reza Gladys adalah sebagai pemilik, tapi harus dilihat siapa yang berwenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama dari sebuah perusahaan pemilik glowing itu atau DNA Salmon. Nah itu.